Baik teman-teman, kita ketemu lagi. Dalam video ini kita akan update pertumbuhan tanaman kita, butterhead, dimana yang waktu itu kita sudah pindah tanam dan ini sudah berusia 10 hari sejak kita pindah tanam. Teman-teman bisa lihat kembali video kemarin ya, seperti ini video kemarin ya. Dan sekarang setelah 10 hari ini pertumbuhannya seperti ini. Ini sudah padat seperti yang saya gambarkan. Kalau 10 hari itu kurang lebih prosesnya dia sudah akan menyentuh kita punya kap lampu ya. Kap lampu sudah kesentuh. Nah, ini sudah harus kita tinggikan kurang lebih 5 cm atau 7 cm. Dan teman-teman juga bisa lihat ini sangat padat ya. Kalau padat, tanaman itu pada umumnya tidak suka, dia akan naik ke atas. Ini sudah nanti akan saya pindahkan, lepas copot salah satu ini akan pindahkan ke atas. Nah, sekaligus teman-teman bisa lihat perakarannya tuh ya, ini bagus putih ya, perakarannya tuh kelihatannya nggak halus-halus gitu kan, ada besar-besar gitu kan. Nah, ini tandanya ini tanamannya sehat. Tentu pertanyaan kita selanjutnya, tanaman ini cocoknya di dataran tinggi. Nah, kita uji coba di dataran rendah seperti ini. Nah, ini memang jadinya tidak akan sepuas yang kita mau, seperti bentuknya crop, bentuknya bulat dan seterusnya. Pasti akan terjadi proses penyesuaian diri dan mutasi biasanya. Ya, ini ya, teman-teman bisa lihat kecepatan berkembangnya, dan juga di situ ada ya, ini seperti masuk hutan aja. Ada spot cam di situ ya. Nanti kita akan kasih lihat dalam 9 hari, di situ ambilnya 9 hari. Proses pertumbuhan 9 hari itu seperti apa. Dan teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini dia. Ya, ini benih yang sama, tapi saya tidak masukkan dalam sistem hidroponik. Dan tiap hari juga saya kasih nutrisi yang sama juga, ambil dari bak nutrisi, dikasih ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingan pertumbuhannya itu. Kalau sudah masuk dalam sistem hidroponik, di mana nutrisinya jalan terus dan membawa oksigen yang banyak, itu membantu perakaran, jadi proses tumbuhnya cepat. Nah, ini bibitnya sama, benihnya sama, semuanya sama, hanya bedanya ini tanaman ini yang besar ini kita masuk dalam sistem, yang ini saya tidak masuk dalam sistem ya. Jadi kalau kita hitung hari tanam itu sejak masuk dalam sistem ini, ada sama ya, tumbuhnya seperti ini, kecil kan. Nah, ada lagi di dalam, saya simpan di dalam sini ya, teman-teman bisa lihat ya, karakter pertumbuhannya itu beda dibandingkan ini. Perbandingannya seperti ini ya. Ini ada 3 tanaman. Jadi menjadi sangat penting kalau sistem nutrisi itu bergerak. Ini juga ada lagi, kita keluarin ya. Jadi pertumbuhannya tidak sesuai. Jadi ini sama aja, masih dalam proses bibit sebetulnya. Jadi selama tidak masuk dalam sistem, tanamannya tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Karena kandungan nutrisi, kandungan oksigennya tidak mencukupi. Padahal nutrisinya tiap hari juga saya kasih dengan nutrisi yang dimakan oleh teman-teman yang di dalam sistem ini. Dan kita bisa juga cek
nutrisi kita sekarang, pupuk cair kita yang kita berikan itu sudah berapa ppm ya, ini sudah 1000 ppm dipotong air baku jadi 800 ppm ya, jadi 800 ppm. Nah, tentu ada pertanyaan, kalau saya tidak punya alat ukur bagaimana? Setiap nutrisi, setiap pupuk cair yang kita beli di sini sudah ada ukuran 3 ml untuk 1 liter air. Jadi ini AB sama. Nah, hasilnya akurasinya itu sudah dihitung sama yang membuat pupuk. Semua pupuk cair sama, ada aturan pakainya, ikutin saja. Ya, jadi kalau di sini 3 mili dicampur 1 liter air, berapa nilai ppm-nya? Nilai ppm-nya seperti air nutrisi yang saya pakai ini, 800 ya, 800 ppm. Jadi tepat ya. Jadi kita nggak usah tambah lebihin, itu sudah diukur sama pembuat. Setiap pupuk cair ini dibuat, mereka sudah ukur sedemikian rupa. Jadi ikutin aja cara pakainya, itu sudah benar tepat ya. Lantas kalau tanamannya masih kecil atau apa, ya sudah ukurannya dikurangin saja setengah dari yang dianjurkan. Bisa anjurkan 3 mili untuk 1 liter, ya bisa juga 1 liter kita pakai 1,5 mili. Jadi teman-teman pakai alat ukur ini aja nih. Udah, ini yang murah meriah ya. Jadi ini pun sangat bisa digunakan. Tepat sekali. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, ini kan tiap hari air nutrisi akan turun nih. Ya. Tanaman kita tiap hari ada minum, ada makan, ambil dari air nutrisi ini, sebagian juga penguapan. Jadi kalau air nutrisi kita kasih batas, kalau air nutrisinya turun, ya turun kita kasih air baku kembali ya seperti biasa, dipenuhi lagi dengan batas di mana awal kita membuat air nutrisi. Nah, setelah 2-3 kali kita isi air biasa, setelah turun lagi kita kasih air yang sudah dicampur nutrisi dan dimasukkan lagi. Takarannya akan kembali seperti semula. Jadi kalau tiap hari ada penyusutan, kepekatan nutrisi ini akan naik sehingga diperlukan campuran air baku biasa. Ya, 2-3 kali kasih air baku biasa, keempat kalinya kasih air baku tadi masukkan nutrisi seperti itu ya. Nah, kalau sudah 1 minggu jalan atau 10 hari, pasti nutrisinya itu akan diambil oleh tanaman kita. Jadi perlu dikasih tambahan nutrisi. Kalau saya biasanya kalau sudah 10 hari saya langsung aja kasih nutrisi dari sini ya, kasih 3 mili langsung masuk ke dalam bak ya. Udah, itu sudah kurang lebih tepat. Jadi memang kalau tidak punya alat ukur TDS, kalau ada alat ukur lebih baik kan, itu aja ya. Oke, nah jadi akhir video ini saya akan perlihatkan hasil rekaman foto spot cam saya yang sedikit kurang bagus itu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini hasil fotonya, teman-teman bisa lihat. Jadi proses pertumbuhannya hari demi hari itu sangat cepat sekali, dan foto ini diambil kurang lebih 9 hari ya. Jadi cepat sekali pertumbuhannya, bisa dilihat. Saya rasa ini aja teman-teman
update kita, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Ini saya sudah akan pindahkan, dikasih jarak, pindahkan ke rak atas. Nanti proses pertumbuhannya seperti apa kita akan pantau terus.